Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dari Setiawan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang klasifikasi butuh lanskap menggunakan convolutional neural network atau yang disebut CNN. Pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang latar belakang, pemecahan masalah dan tujuan, kemudian penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan, kemudian juga sedikit pengertian tentang machine learning dan CNN itu sendiri, diikuti langsung dengan data dan pengujian, dan langsung ke hasil pembahasan serta kesimpulan. Oke, langsung saja mungkin latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa computer vision itu merupakan sebuah bidang dalam teknologi komputer di mana diharapkan sebuah komputer itu dapat mengenali objek di sekitarnya. Seperti layaknya manusia, bahwa manusia itu dapat beradaptasi melalui penglihatan yang dimilikinya, sehingga manusia bisa merespon atau memberikan tanggapan terhadap lingkungannya. Nah, begitu pula dengan komputer, kita mengharapkan sebuah komputer itu bisa memberikan respon atau tanggapan jika kita memberikan suatu lingkungan tertentu terhadap komputer itu. Tentunya sebelum memberikan respon, kita harus membelajar dulu terhadap komputer berupa objek-objek lingkungan yang harus dikenali. Nah, perusahaan Intel, prosesor Intel dalam hari ini uh, memberikan kesempatan berupa tantangan, yaitu uh, dari perusahaan Intel memberikan sebuah data berupa gambar, dan gambar tersebut diminta untuk para peneliti untuk memberikan sebuah model atau sebuah pembelajaran sebuah machine learning, sehingga komputer itu bisa mengenali di setiap gambar-gambar yang ada pada dataset tersebut. Tantangan Intel ini juga sebenarnya dikhususkan untuk penggunaan sebuah aplikasi atau toolkit yang sudah disediakan oleh Intel, dan tantangan ini dipublikasikan di sebuah website, yaitu datahack.analyticsmedia.com. Nah, untuk dataset sendiri sekarang sudah dapat diambil atau didapatkan, di-download melalui forum Kaggle, sehingga kita bisa menganalisis dan mencoba memberikan model sesuai dengan kemampuan dan keinginan kita. Nah, dari dataset tersebut, pada proyek kali ini kita akan mencoba untuk menggunakan CNN, yaitu Convolutional Neural Network, sebagai alat atau sebuah nanti model untuk pengolahan dataset tersebut. Rumusan masalah pada proyek ini ada dua hal. Yang pertama, bagaimana kita mengolah nanti dataset dari Intel Image Classification untuk digunakan pada model CNN, tentunya menggunakan library TensorFlow. Dan yang kedua, kita akan bandingkan akurasi model CNN dengan library TensorFlow, dan CNN yang menggunakan ResNet dengan library PyTorch, karena ada sebuah artikel yang sudah membuat CNN dengan ResNet dengan data yang sama dan menggunakan library PyTorch. Tujuannya tentu yang pertama untuk mengetahui cara mengolah dataset tersebut dari data gambar menuju data inputan ke CNN, dan yang kedua kita akan membandingkan akurasi dari CNN dari library TensorFlow dengan CNN yang menggunakan ResNet 50 dengan library PyTorch. Nah, metode sebelumnya itu ada dua yang pernah dilakukan. Yang pertama itu adalah penelitian oleh Aditya Vailaya dan kawan-kawannya. Dalam penelitian tersebut, Aditya menggunakan sampel dataset yang berjumlah 2.716 data, dan kemudian digunakan untuk data training dengan metode KNN berbobot.
dengan akurasi yang didapatkan 93,9%. Nah, pendekatan dengan akurasi tersebut kemudian diperluas dengan mengklasifikasikan 528 gambar landscape yang memiliki kelas hutan, gunung, dan matahari, terbenam atau terbit. Nah, kemudian hasil dari klasifikasi tersebut didapatkan untuk klasifikasi gambar matahari terbenam atau terbit dan gambar hutan gunung itu didapatkan akurasi sebesar 94,5%. Sedangkan untuk akurasi untuk klasifikasi gambar hutan dan gunung itu didapatkan akurasi sebesar 91,7%. Kemudian yang kedua itu adalah sebuah artikel dari internet dari Medium.com, itu dibuat oleh Citan Hebar, itu menggunakan library PyTorch yang akan kita bandingkan nanti, dan menggunakan model CNN ResNet 50 atau yang biasa disebut juga Dual Convolutional Neural Network with 15 layers. Nah, di dalam artikel tersebut didapatkan dari model ResNet 50 dengan library PyTorch itu didapatkan akurasi sebesar 92%. Sedikit kita akan membahas tentang machine learning. Machine learning itu menurut Wahyono dan teman-teman di buku dalam bukunya yaitu Machine Learning, Konsep dan Implementasi, itu disebutkan bahwa machine learning adalah sebuah sistem yang dirancang dengan kemampuan beradaptasi dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas fungsinya. Machine learning itu memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama itu adalah tugas yang harus diselesaikan, kemudian ada ukuran kinerja dan pengalaman training. Sedangkan CNN adalah salah satu jenis dari neural network atau JST, jaringan saraf tiruan. Dan CNN ini juga sering digunakan untuk data image atau gambar, untuk mendeteksi dan mengenali objek gambar tersebut. Ada dua hal yang pembeda yang sebagai pembeda dari CNN itu sendiri menurut Sena, tulisan dari Sena Samuel. Dari pemaparan saudara Sena itu ada dua hal pembeda. Yang pertama itu adalah bagian extraction layer. Jadi sebelum kita masuk ke connected layer itu ada fitur ekstraksi. Jadi di dalam CNN itu adanya extraction layer. Baru setelah extraction layer baru masuk ke dalam neural network, yaitu fully connected layernya. Dalam extraction layer nanti kita akan mengenal beberapa hal, yaitu ada neuron, kemudian ada hal-hal terkait itu convolutional layer dan pooling layer gitu. Tapi ada juga dalam beberapa kasus itu tidak menggunakan pooling. Di dalam connected layer nanti itu sebuah proses yang dari yang tadinya fitur map yang dihasilkan dari extraction layer kemudian dibentuk ke dalam multidimensi array, sehingga nantinya multidimensi array ini akan kita ubah menjadi sebuah vektor sehingga dapat menjadi inputan dari connected layer. Kemudian data yang akan kita gunakan di dalam proyek ini sudah saya sampaikan tadi adalah data yang didapat dari sebuah forum Kaggle, yaitu Intel Image Classification. Di dalamnya terdapat kurang lebih 24.000 data yang terbagi menjadi 3 data, yaitu data trend, test, dan prediksi. Data trend itu kurang lebih ada 14.000, untuk data testnya berjumlah 3.000, dan data prediksinya itu 7.000. Nah, data dari Intel Image Classification ini di dalamnya itu ada 3 folder. Yang pertama itu adalah folder segmen train, kemudian segmen prep, dan segmen test. Untuk segmen train dan test itu memiliki subfolder lagi yang berjumlah 6.
yang mengindikasikan kelas dari gambar yang ada di dalamnya. Adapun 6 kelas tersebut itu adalah terdiri dari building, forest, glacier, mountain, sea, dan street. Nah, kemudian kita akan menuju proses pengujian. Di dalam proses pengujian itu eh, terdiri dari 3 hal, yang pertama nanti konfigurasi, kemudian transformasi dataset, hingga sampai model CNN. Di pengecekan dataset ini kita akan mengecek di dalam dataset tersebut ada berapa kelas, sehingga nanti terlihat kelas-kelas yang ada di dalam dataset tersebut. Kemudian juga ada konfigurasi pet untuk data setnya. Jadi kita arahkan dulu dari mulai data train, kemudian data validasi, hingga data testnya. Kita perlu setting dulu petnya diarahkan ke file yang sudah disimpan. Kemudian di bagian transformasi dataset itu transformasi yang digunakan adalah transformasi menggunakan library dari Keras, yaitu Index Generator, dengan spesifikasinya. Yang pertama adalah target size-nya itu berukuran 150 kali 150. Dataset yang ada itu sudah berukuran 150 kali 150, jadi kita tidak mengubah ukuran dari pixel gambarnya. Kemudian ukuran batch itu diatur menjadi 32. Kemudian pengaturan horizontal flip itu kita berikan nilai true, sehingga nanti gambar bisa diacak secara random untuk berubah menjadi horizontal. Kemudian zoom ring kita berikan nilai 0,4, dan shear ring juga kita berikan nilai sebesar 0,3. Kemudian juga shuffle kita berikan nilai true agar bisa mengacak datanya. Semua untuk target size, ukuran batch dan horizontal flip, dan zoom ring dan shear ring itu kita aplikasikan ke transformasi dari data trainnya. Untuk transformasi data validasi cukup dengan memberikan atribut, yaitu shuffle-nya kita berikan nilai true. Sedangkan di data test kita normalisasi saja datanya. Kemudian di bagian model CNN, kita akan membuat model. Yang pertama, inputan yang akan masuk, kita akan buat convolutional layer-nya itu berukuran filter yang berukuran 4 dan kernelnya 4,4. Kemudian kita max pool itu dengan ukuran 2,2. Kemudian kita convol layer lagi dengan filternya 128 dengan ukuran kernelnya itu 4,4. Kita max pool lagi dengan ukuran 2,2. Kemudian kita convolutional layer lagi dengan filter 64, kernelnya 4,4. Kemudian pooling lagi dengan ukuran 2,2. Untuk filter 64 ini kita ulangi 2 kali. Kemudian yang terakhir adalah convolutional layer untuk filter yang berukuran 32 dengan kernel 4,4. Setelah di pooling, kita drop out itu dengan nilai 0,3. Setelah kita drop out, baru kita datanya kita flatten untuk berubah menjadi vektor. Baru kita cek di dance. Yang pertama kita dance dengan unit 128. Setelah dari dance tersebut kita drop out lagi dengan ukuran sebesar 0,4. Baru kita dance dengan unit 6, yaitu dengan kelas yang ada. Nah, training data kita lakukan ke jumlah 25 epoch, kemudian didapatkan hasil seperti pada grafik yang ada di PowerPoint tersebut. Nah, di dalam grafik ini di bagian akurasi kita dapat lihat bahwa untuk
bagian training itu berawal dari 0,3 sekian, menuju konvergen ke 0,8. Untuk validasinya dimulai dari 0,5 sekian, kemudian hampir konvergen juga di 0,8 sekian. Untuk grafik lossnya juga menurun, artinya ada konvergenan di sekitar 0,6 kurang di sini. Nah, dari hasil ini kita dapatkan untuk validasi akurasinya itu sekitar 82,3%. Nah, hasil ini juga kita coba tampilkan dari data tesnya. Yang pertama itu kita dari data tes dan secara random ya, kita acak urutan dari gambarnya. Yang didapat yang pertama ini terdapat kesalahan pengklasifikasian karena mungkin akurasinya hanya 80%, yang seharusnya di sini building menjadi jalan, dan tiga yang lain di samping urutan ini itu sesuai dengan gambar. Yang di sini berupa gambar jalan, ini gambar hutan, yang di sini juga berupa tebing es. Nah, kesimpulan dari yang didapatkan pada proyek ini, penggunaan CNN pada proyek ini menggunakan library TensorFlow itu menghasilkan akurasi sebesar 82,3%. Jika kita bandingkan dengan penelitian dari Vailaya dan juga artikel dari Hepar, tentunya masih terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Karena dalam artikel penelitian Vailaya itu 94%, sedangkan yang Hepar itu mendapat 93% menggunakan ResNet 50 dan PyTorch. Perbedaan ini kemungkinan bisa terjadi dikarenakan model dari CNN pada proyek yang sedang dibuat ini mungkin belum maksimal, sehingga mendapatkan akurasi yang masih rendah pada hasilnya. Nah, selanjutnya mungkin perbaikan model diperlukan guna meningkatkan akurasi dari CNN pada permasalahan ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.